Udah. Nah, jadi overview-nya mungkin dari minggu pertama kita sama KDK udah belajar tentang nilai diri di mata Tuhan dan salah satu yang ngena yang mungkin jadi highlight buat aku dari sharingnya KDK tuh ternyata dari semua proses yang Tuhan percayakan ke kita, dari point of view aku melihat bahwa ternyata yang disampaikan KDK mengenai masalah tuh bisa mendewasakan kita dan melatih diri kita lebih cakap dalam melihat tantangan. Terus nanti kalau misalnya ada pencobaan, itu kita bisa melihat kayak ya udah kemarin udah bisa dilalui, sekarang itu kayak gimana kayak gitu-gitu. Nah, terus masuklah ke minggu kedua kita sama Ko Kevin. Sebenarnya aku minggu kemarin pas banget lagi iniin anak-anak sekolah minggu ya, jadi aku nggak ikut full, cuman aku akhirnya dengar dari recording YouTube. Jadi aku sempat sempat dengar juga secara keseluruhan dari sharing Ko Kevin tuh gimana caranya kita melihat talenta itu jadi sebuah karunia atau titipan yang Tuhan tuh udah kasih ke kita dan harusnya kita nggak banding-bandingkan itu sama orang lain. Harusnya kita ya fokus untuk melihat talenta yang akan dikembangkan itu seperti apa. Nah, dari 2 minggu sebelum hari ini aku sharing, aku menggarisbawahi statement Ko Kevin yang mengatakan bahwa kerajaan Allah tidak dibangun dari orang yang cari aman. Jadi, benang merahnya yang bisa aku dapetin ternyata ketika kita sudah dapat talenta, ketika sudah melihat bahwa nilai diri kita utuh di mata Tuhan, kita tuh melihat masalah, kita tuh melihat kesempatan itu em, jadi sarana yang mendewasakan diri kita gitu. Lalu next, sebenarnya topik hari ini tuh aku harus ngepointer tentang takut yang wajar atau takut yang apa kemarin ya? Pokoknya antara takut gitu. Tapi dari dua sharing KDK dan Ko Kevin tadi udah sempat aku sampaikan bahwa ternyata poin besarnya adalah kita tuh nggak boleh dalam rasa aman atau nyaman gitu di dalam Tuhan. Nah, aku sempat tertarik dari point of view ketika Ko Kevin membahas tentang talenta kemarin dan aku akhirnya bacalah perikop si talenta ini. Nah, ketika aku membaca Matius 25 perumpamaan tentang talenta dan ada perikop bawahnya kan Lukas 19. Nah, di situ aku belajar bahwa aku baca satu-satu. Kayak aku tuh melihat sebenarnya apa sih yang Tuhan mau di perikop ini karena sebelumnya aku tuh bertanya-tanya gitu. Ini aku belajar belajar juga ya. Jadi jawaban yang Tuhan kasih mungkin akan apa ya? Mungkin kalau aku melihat dari sudut pandang musik kayak ini tuh kayak hikmat yang mungkin Tuhan bisa percayakan dan mungkin aku bisa menyampaikannya dengan ya baik gitu ya. Dan aku juga ngerasa kayak di perikop ini baru oh maksudnya ini gitu. Nah, point of view yang mau aku lihat itu ternyata di dalam dua perikop ini tuh ada seorang bangsawan atau tuan yang eh, harus pergi jauh, yang Matius itu harus pergi jauh ke luar negeri dan mempercayakan mempercayakan talenta kepada hambanya. Dan di Lukas 19 itu kerajaan surga itu perumpamaan judul perikopnya kan perumpamaan uang mina. Jadi kayak ada bangsawan yang diutus ke satu daerah yang diutus menjadi raja. Tapi ya singkat cerita seperti itulah. Jadi bangsawan atau tuan itu memiliki tanggung jawab yang lebih dan harus mempercayakan di tempat itu harus mempercayakan di tempat itu untuk sesuatu yang lebih besar gitu. Nah, aku melihatnya itu ada empat. Seorang bangsawan itu sendiri, hamba atau pekerja, uang mina atau talenta, dan sebenarnya apa yang mereka lakukan dan apa yang harusnya dilakukan gitu. Nah, akhirnya sebenarnya
dari perikop ini tuh aku belajar gimana sih cara sudut pandang Tuhan tuh menceritakan tentang bangsawan atau tuan ini. Di dalam Matius 25 aku melihat bahwa sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri yang memanggil hambanya untuk mempercayakan hartanya kepada mereka. Nah, sama seperti apa yang mungkin apa kita semua juga punya bos atau tuan gitu yang mereka tuh mengusahakan sesuatu yang lebih besar gitu. Jadi kewajiban mereka besar, tanggung jawab mereka besar, dan mereka punya tanggung jawab tuh di mana-mana gitu. Jadi kayak kerjanya bagus dan dia dipaksa, bukan dipaksa, dia dipercayakan untuk sesuatu yang lebih besar dan akhirnya dia mendelegasikan. Jadi poin-poin yang bisa aku tangkap ada tiga. Mereka tuh bangsawan atau tuan atau atasan ini pergi untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dan tanggung jawab dan peran mereka itu besar sehingga apa yang dikerjakannya dimanapun itu harus tetap berjalan dan berhasil ya sama seperti kalau kita punya bisnis yang besar itu punya cabang di mana-mana ya cabang sama pusat tuh seenggaknya harus bisa terkoneksi gitulah dan yang paling penting adalah dia tuh sebenarnya yang paling mengerti potensi hamba dan mempercayakannya kepada hambanya. Dalam posisi ini, aku melihat bahwa bangsawan, tuan, atau Tuhan itu as a leader. Dia tuh nggak as a leader, as a apa ya, dia tuh tahu apa yang dihadapi oleh karyawannya gitu, kayak hambanya. Seperti itu, jadi pekerjaannya. Jadi dia tidak hanya mendelegasikan, tapi dia gimana nih caranya bisnis ini besar, gimana nih caranya talenta ini bisa besar, uang mina ini bisa beranak pinak misal, kayak gimana caranya. Jadi dia melihat potensi hamba-hambanya atau pekerjanya itu dengan bijak gitu, nggak as a boss. Aku tuh melihatnya seperti itu gitu. Nah, terus dari posisi hamba atau pekerja, kalau kita bisa lihat di Matius 25 ayat 15 itu yang seorang diberikan 5 talenta. Jadi aku melihat bahwa ternyata mungkin ada beberapa orang kalau di perikop yang di Lukas itu ada 10, ada 10 hamba. Tapi yang di Matius ini aku memisalkannya sebagai tiga karena ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1 gitu. Jadi aku melihat, oh ada 3 orang nih gitu. Dan yang paling aku note adalah masing-masing menurut kesanggupannya. Seperti yang aku bilang tadi bahwa ternyata tuannya ini atau bangsawan yang mendelegasikan talenta atau uang mina itu, mereka tahu kesanggupan masing-masing pekerjanya gitu. Jadi apa yang dilakukan? Ya harusnya seorang hamba hakikatnya adalah melakukan perintah bangsawan atau raja atau atasan itu melakukan tugasnya itu melakukan tugas dan tanggung jawab menurut kesanggupannya dan mengembangkan potensi. Jadi nggak cuman melakukan tugas tapi dia juga melakukan apa ya yang perlu dikembangkan. Hakikatnya seperti itu. Nah, aku melihatnya bahwa oh ternyata dari hamba atau pekerja kita bisa memposisikan itu di posisi kita, mungkin bos, kita as a leader atau kita sebagai karyawan saat ini kayak gitu. Nah, terus aku dapat satu perenungan yang mungkin aku nggak tahu sih. Cuman aku melihat bahwa ternyata dari tiga ini itu aku bisa melihat mereka punya tanggung jawab masing-masing. Bukan bermaksud membandingkan. Kalau kemarin kan kita belajar untuk di Ko Kevin kan bilang kayak jangan membandingkan orang apa talenta kita kayak gitu-gitu kan. Tapi aku di sini melihat bahwa dari perumpamaan tiga talenta tersebut bukan apa ya, bukan pasti Tuhan tuh ada satu maksud gitu yang mau disampaikan dari 5, 2, sama 1. Nah, dari yang punya 5 talenta, aku melihat bahwa dia pergi menjalankan uang. Di perikop itu memang cuman dijelaskan mereka pergi, yang 5 dapat, yang
5 talenta atau dapat 10 mina itu dia pergi menghasilkan 2 kali lipat, terus Tuhan yang memuji, terus setia dalam perkara kecil dan memberikan tanggung jawab yang lebih besar gitu, dapat 5, dapat 10, kayak gitu-gitu. Nah, poin yang Tuhan mungkin eh, berikan untuk ketika aku baca perikop ini adalah ini loh, kayak si 5 ini dia tuh mendapatkan bagian yang paling besar, tapi dia nggak nanya kenapa aku besar, kenapa dan nggak melihat, oh ini aku dapat yang paling besar. Kalian semua nggak dapat sesuai dengan apa yang aku dapat gitu. Nggak ada, nggak ada apa ya, nggak ada penjelasan di situ. Tapi yang aku dapat itu adalah dia dapat yang paling besar, dia melakukan tanggung jawabnya, dia dapat 2 kali lipat, dan Tuhan sampaikan bahwa dia dalam perkara kecil. Padahal kalau dibandingin dari yang lain, dia paling besar gitu. Nah, lanjut ke yang dua dapat 2 talenta gitu. Dia juga pergi menjalankan uang, dia menghasilkan uang 2 kali lipat, Tuhan yang memuji sama, secara garis besar sama. Tapi yang dua, yang dapat 2 ini, dia mendapat lebih sedikit, namun tidak mengecilkan dirinya sendiri atas porsi yang telah diberikan. Sebenarnya posisi ini adalah posisi yang menurut aku abu-abu. Dia bisa dia bisa nggak yakin sama dirinya, dia bisa takut atau dia kan yang 5 ini dapat yang lebih besar. Aku dapat 2 doang. Dia sebenarnya bisa kayak gitu. Dia bisa menyombongkan dirinya sendiri ketika dia lihat yang satu gitu. Pas aku lihat pas aku baca perikop ini lagi, oh ternyata yang Tuhan eh, highlight di sini, si 5 sama 2 ini melakukan semuanya itu tanpa persepsi atau prasangka gitu. Jadi dia bisa maksimal, dia bisa menghasilkan 2 kali lipat, seperti itu. Nah, yang satu, sebenarnya aku juga, yang satu nih aku sempat yang kayak, kenapa ya yang satu ini kok bisa menyimpan uangnya dalam tanah gitu. Aku sampai berulang kali baca ini gitu. Kayak kenapa yang satu ini eh, dia malah nyimpen gitu. Kalau kita baca keseluruhan, ternyata dia tuh berprasangka bahwa tuannya tuh kejam. Dia berprasangka bahwa Tuhannya tuh jahat. Dia bilang di perikop itu, Tuhan tuh mengambil, Tuhan tuh menuai yang Tuhan tuh sebenarnya nggak tabur gitu. Nah, akhirnya dia terlalu sibuk berprasangka dan akhirnya dia nggak menghasilkan apa-apa. Sampai akhirnya di perikop itu bangsawan atau tuan itu bilang bahwa ia mencampakkan si orang satu ini ke dalam kegelapan gitu. Jadi secara garis besar ternyata porsi yang diberikan kepada kita tuh menurut kesanggupannya gitu loh. Kayak semua punya porsinya sendiri-sendiri. Tapi yang membedakan adalah ketika kita melihat bahwa ternyata di poin 1 orang yang mendapat 1 talenta itu dibilang hamba yang jahat dan malas. Dan aku lihat bahwa ketika kita mendapatkan satu tanggung jawab dan kelihatannya cuman atau hanya, ternyata deep down orang ini tuh adalah orang yang nggak kenal sama Tuhan gitu loh. Dia tuh nggak kenal sampai dia tuh bilang Tuhan tuh kejam. Kayak padahal kalau mau bilang kejam, si 2 itu bisa bilang yang lebih kejam karena dia cuma dapat 2 gitu. Kenapa kok aku dapat 2 gitu? Dan dia bisa mencemooh si satu kayak, ih, lu cuma dapat satu gitu. Tapi ketika aku ngelihat kayak, ini orang satu kenapa ya gitu? Kenapa dia cuma dapat satu ya gitu? Dan ternyata dia nggak kenal sama tuannya atau Tuhannya. Dan yang paling penting, yang paling aku apa ya ya puji Tuhan kayak perenungan, harusnya kita nggak bertanya kenapa harus aku dapat satu, kenapa aku harus cuman ini, kenapa aku dapat 5 misal, bisa jadi loh yang 5 atau 2 tuh tanya
Kenapa aku harus dapat 5? Kenapa aku harus dapat 2? Kenapa? Nah, akhirnya lanjutan dari perenungan aku bahwa ternyata harusnya kita tidak memilih dengan sengaja bekerja di bawah kapasitas. Nah, ini mungkin yang sangat menampar aku juga ya. Ternyata ketika kita dapat satu talenta dan tidak menjalankannya, itu adalah ketika kita tidak memilih untuk misal rajin gitu. Ketika tidak memilih untuk, wah aku kayaknya sebenarnya kemampuan aku tuh bisa best of the best dari ini. Tapi aku milih enggak deh, enggak usah daripada aku nanti repot-repot, daripada aku nanti burn out, kerjaanku tambah banyak, kayak gitu. Nah, terus harusnya yang perlu kita lakukan adalah lakukan aja menurut kesanggupan kita. Jangan berprasangka, jangan mikir yang enggak-enggak gitu. Dan sadari kesempatan atau talenta yang kita punya itu bukan milik kita. Yang sudah di poin juga dari Ko Kevin gitu di minggu lalu. Seperti itu. Nah, masuk ke kenapa sih aku sampaikan sharing di malam hari ini tentang the art of obedience. Obedience tuh aku sebut art karena obedience itu satu kalimat yang menurut aku kompleks. Dia eh, artinya juga taat, dia artinya juga takut akan Tuhan, tetapi dia juga bisa, kalau aku simpulkan, dia itu gimana caranya kita taat dengan kesadaran, dengan penuh kasih, dan percaya sama Tuhan gitu. Dan bukan hanya menjalankan perintah secara mekanis atau teknis gitu. Jadi kayak bukan sebagai pekerja yang nurut gitu. Tapi dari obedience ini kita dari obedience ini aku merasa bahwa tidak selalu mudah tapi perlu kepekaan. Tadi yang sudah aku sampaikan juga bahwa si satu talenta itu tadi, satu talenta yang memiliki satu talenta itu tadi dia terlalu ber- berasumsi, dia terlalu memikirkan bahwa ya Tuhanku tuh jahat banget ngasih cuman satu gitu. Jadi kadang-kadang sering bertentangan dengan ego kita, logika atau kenyamanan pribadi. Jadi obedience itu dibilang tunduk iya, dibilang taat iya, dibilang percaya juga iya, tapi kompleks gitu menurut aku. Nah, lanjut nih. Aku mau kasih beberapa contoh. Gampang naik darah, omong tak mau kalah. Kalau datang senang, nona cukup ramah. Bila engkau bicara. Kalian perhatikan nggak? Banyak teman-teman kalian yang sekarang nggak mau naik jabatan. Lucu ya, dinaikin jabatan nggak mau. Malah minta berhenti. Walaupun naik jabatan itu artinya kenaikan gaji, punya power lebih besar. Nggak mau. Kemarin ada salah seorang orang muda nih. Ada pada posisi manajerial, mau dinaikin posisinya. Dia bilang enggak deh. Udah dipanggil sampai ke luar negeri, board manggil, kemudian ditawarkan untuk jadi bos di sini. Nggak mau dia. Dia pengen tetap bekerja seperti saat ini. Inilah fenomena yang disebut sebagai conscious unbossing. Dan ternyata jumlahnya semakin banyak. Dulu saya pikir cuma di Jepang. Di Jepang itu kalau 10 tahun yang lalu saya ke sana, ketemu dengan anak-anak muda, mereka bilang, even kami nggak mau bergabung di labor force. Nggak mau deh seperti bapak gue. Bapak gue itu pulang malam, mabok, ibu gue juga bekerja, gue nggak ada teman di rumah. Akhirnya pets jadi temannya. Nah, tapi menarik kali ini terjadi di kalangan anak muda dan studi ini ditemukan oleh suatu lembaga recruitment company yang bernama Walters. Ditemukan bahwa 57% profesional Gen Z menghindari posisi manajemen.
67% melihat manajemen tingkat menengah sebagai posisi yang stresnya tinggi dan rewardnya rendah. Hanya 13% yang menyukai struktur hierarki tradisional. Kenapa ya begitu? Ini jawabannya. Satu, manajer dilihat sebagai penanggung resiko tanpa kuasa nyata. Kedua, ternyata fleksibilitas lebih bernilai daripada titel. Bagi mereka, waktu adalah aset utama, kesehatan mental adalah modal kerja, kebebasan lokasi adalah kualitas hidup. Lalu juga ada yang memandang bahwa remote work mengubah makna kepemimpinan. Jadi hierarki menjadi tidak terlihat hari ini. Kalau saya bisa berdampak tanpa menjadi bos, mengapa harus menjadi bos? Ini fenomena yang sehari-hari kita lihat. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian masih menginginkan posisi sebagai pengendali, sebagai pimpinan, sebagai bos dalam struktur yang Anda naik pangkat lalu kemudian naik segalanya? Apakah Anda memilih itu atau yang sebaliknya seperti yang saya sebutkan? Ini PR bagi orang-orang HR karena ternyata generasi ini melihat jam kerja lebih panjang, meeting lebih banyak, ekspektasi selalu mereka harus available. Ini menjadi pemberontakan bagi kaum muda. Tentu kita harus mengantisipasinya dan menciptakan suasana kerja yang berbeda. Tanpa itu, korporasi akan punah, kepemimpinan tidak ada yang melanjutkannya. Stay relevant. Oke. Nah, sorry, sorry. Nah, dari yang udah tadi, mungkin dari video-video itu tadi, udah ada yang lagi hot lah, itu di kalangan Gen Z ya zaman sekarang. Dan itu jujur di lingkungan aku juga sudah sampai, kadang-kadang aku juga ngerasa kayak, duh mending nggak berhubungan deh sama atasan-atasan itu, kayak mending nggak sama sekali karena kayak ngapain ngobrol sama orang-orang itu gitu. Em, itu mungkin dari perenungan aku tuh aku nggak tahu bisa sampai ke sini tuh karena aku merasa sebenarnya orang yang bekerja di bawah kapasitas tuh gimana sih Tuhan ngelihatnya gitu. Kadang-kadang kita kadang-kadang kita melihatnya sebagai ya pokoknya yang penting aku aman, nyaman, dan hidupku juga merasa aku diberkati, Tuhan, aku bisa pelayanan, aku bisa work-life balance, dan lain sebagainya gitu. Dan ternyata sebenarnya kalau kita lihat di posisi kita yang sekarang, mungkin Gen Z ya, dia memang sebenarnya ada baiknya karena kita bisa melihat bahwa kerja itu bisa dimanapun kok, kita bisa berimpact tuh dimanapun, kita tuh bisa melihat orang tuh dari segala dari segi value, kita bisa menghargai orang itu dari toleransinya banyak lah gitu, kalau bisa kita bilang gitu, nggak. Dan makanya kadang-kadang contohnya di kantor aku aja, kayak ditawarin kerjaan ini tuh mereka nggak mau, nggak usah, karena lebih baik gajinya biasa aja, kerjaan biasa aja, tapi tiap bulan tuh masuk gitu. Jadi kayak ya udahlah biasa-biasa aja di kantor, yang penting hidup aku terjamin dan lain sebagainya gitu. Nah, yang mungkin poin paling relevan ya di kita tuh prioritas tentang mental health atau work life balance, karena orang-orang zaman sekarang tuh ngerasa kayak orang-orang zaman sekarang, aku sih contohnya kayak ya udah deh kejar aja tuh posisi itu, kayak aku juga nggak mau senggol-senggolan sama kamu ngerebutin posisi itu gitu loh, kasarannya gitu. Jadi em, di posisi ini pas aku searching kayak sebenarnya kita tuh em, baik nggak sih di di posisi ini, conscious unbossing ini sebenarnya kita baik nggak sih gitu. Karena buat Gen Z itu yang paling penting tuh naik jabatan, tapi burnout itu nggak, udahlah mending nggak usah gitu, ngapain, kayak mending hidup gini-gini aja nggak sih gitu. Karena mereka juga punya portofolio, punya freelance, kayak kita sekarang bisa affiliate, mungkin kita bisa bikin konten, creator, founder apa, kita bisa jalanin uang kayak gitu-gitu. Kita bisa kita sharing aja tentang apa yang kita, misal kita sharing tentang tanaman, kalau kita
tahu tentang tanaman itu bisa menghasilkan uang karena eh, keahlian dari Gen Z itu banyak gitu. Jadi talentanya sebenarnya bisa disalurkan dimanapun. Tapi ketika melihat di kondisi yang seperti ini, aku malah dikasih tahu sebenarnya setiap generasi itu memiliki tantangan berbeda. Dan aku melihat zaman dulu tuh ngejar-ngejar jabatan tuh gila-gila gitu loh. Kayak mereka tuh kayak gila-gila jabatan gitu kayak ya udah deh ambil aja tuh boomer apa ya kayak gitu-gitulah bilangnya kayak ya udah deh ambil aja gitu. Nah, yang mau aku garis bawahi ternyata tantangannya tuh bukan semakin ringan tapi berubah bentuk gitu. Kalau dulu kita ngelihat orang yang terlihat negatif tuh kayak ya udah lu kejar jabatan senggol kanan kiri tuh kayak ya udah gitu. Nah, ternyata iblis sekarang membentuk kita itu dari sisi aman dan nyaman. Hidup di bawah kapasitas, dibuat terlihat aman dan tidak melangkah penuh, itu disebut bijaksana. Aman, terus nggak ambisius tuh nggak apa-apa banget gitu. Nggak perform nggak apa-apa banget. Yang penting gak aku masuk, tiap bulan aku happy, aku bisa jalan-jalan, aku bisa ini itu, aku bisa dapat teman sebanyak-banyaknya gitu-gitu. Padahal sebenarnya ada potensi yang disembunyikan, yang mungkin Tuhan mau sampaikan atau mau bentuk kita dari pekerjaan itu, tapi nggak bisa. Dan akhirnya panggilan ditunda. Dan akhirnya yang paling parah ketaatannya dipersempit. Oh ya udahlah Tuhan, kayak nggak apa-apa nggak sih gitu. Kayaknya nggak justru ketika aku nggak melakukan apa-apa kan aku nggak berdosa, aku nggak ngata-ngatain orang, terus aku juga nggak bikin orang sedih, nggak bikin orang sakit hati kayak gitu. Nah, yang mungkin bisa aku lihat dari pola, dari talenta, gimana caranya kita ngelihat yang dapat 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Ternyata tantangannya tuh memang bukan semakin ringan, tapi berubah bentuk. Jadi itu kita nyaman, tapi nggak menghasilkan apapun daripada berdosa terang-terangan. Dan jadinya kita melihat sesuatu itu wajar, kayak ya udahlah, ngapain aku harus effort ini itu, padahal kan sebenarnya aku juga nggak nyenggol, aku nggak berdosa dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, kalau kita lihat kembali sebenarnya makna dari obedience atau hal-hal yang bisa kita eh, lihat dan kalau kita memang mau berpegang teguh sama firman Tuhan, itu kita bisa lihat hidupnya Abraham tentang gimana caranya kita melihat obedience, di mana Abraham dipercayakan untuk tanah perjanjian, dipercayakan untuk mendapatkan keturunan. Itu dia nggak tahu, tapi dia melakukannya aja. Kayak ya udah berserah penuh, aku tetap lakukan. Even even si Abraham mempersembahkan ini juga dia sebenarnya nggak tahu kayak mungkin di dalam hatinya tuh kayak ya sebenarnya Tuhan mau apa sih? Tapi dia nggak nanya. Dia tetap taat, dia tetap ya udah deh Tuhan, terserah Tuhan mau apa. Sama halnya seperti Yesus gitu. Mungkin banyak hal yang kita lihat kayak ya sering kita dengar kayak ya Tuhan Yesus tuh sama seperti kita kayak banyak sekali tantangan-tantangan yang sebenarnya relevan sama kita gitu sampai Tuhan bisa bilang tentang makna perumpamaan dan lain sebagainya ya mungkin dia juga mengalami apa dia melihat hal itu di orang-orang sekitarnya seperti itu dan tidak mau membiarkan diri kita seperti hamba yang mendapatkan 1 talenta itu gitu dan akhirnya dibalas sampai satu perenungan yang mungkin sangat ngena di aku juga. The enemy doesn't need to make us bad. He only need to make us comfortable. Kayak yaudah kita nyaman aja nggak perlu ngapa-ngapain tadi seperti yang udah aku sampaikan. Kita ya udah aku bisa melayani, aku bisa ini itu tapi nggak berprogres sama sekali. Dia membuat kita nyaman, dia membuat kita baik di luarnya, tapi tidak ada pertumbuhan yang signifikan di dalam diri kita.
Sampai ya udah, aku bekerja gini aja, sengaja bekerja di bawah kapasitas yang sebenarnya aku sanggup untuk melakukan. Dan sebenarnya itu kalau bisa dibilang lagi tuh hamartia, kayak melenceng gitu. Kalau ini ini ya ke recall aja tiba-tiba kayak kalau aku salah nanti boleh dikoreksi ya. Tapi iblis tuh apa ya? Membuat kita ya udah kamu hidup nggak usah full full amat lah, nggak usah sesuai dengan kapasitas yang Tuhan kasih lah. Ya udah, akhirnya rencana Tuhan, panggilan Tuhan itu nggak pernah terjadi. Bahkan bahkan ya udah lewat aja begitu. Tapi Tuhan selalu punya caranya untuk memanggil dan em, melanjutkan rencana Tuhan gitu. Oke. Nah, mungkin yang bisa aku ringkas mungkin dari The Art of Obedience itu adalah ternyata kita harus taat dengan hati dan bukan dengan keterpaksaan. Jadi bukan karena takut dihukum, bukan karena kita ya udahlah asal bos seneng. Kalau kita lihat sekarang kayak fenomena yang terjadi sekarang kayak ya udah yang penting aku ngerjain, bos aku seneng, bos aku happy, yang penting aku dapat oke sip gitu udah selesai. Tapi ternyata kita harus jadi anak-anak Tuhan yang obedience yang di poin kedua, taat meskipun nggak tahu hasilnya apa gitu. Ya percaya aja kalau misalnya nanti masih ada waktunya nanti mungkin aku bisa sharing pengalaman aku lebih dalam lagi gitu. Tapi mungkin di poin yang ketiga taat dalam proses. Jadi kalau Tuhan memang mempercayakan talenta, kesempatan, ya udah jalanin aja. Ya tapi eh burn out banget kayak aku dikasih jabatan ini tapi atasan aku toxic. Ya udah jalanin aja dulu. Jalanin aja dulu sampai Tuhan bilang ya udah gitu. Sampai aku dapat satu perenungan juga ketika aku baca perikop dan mencari tentang poin-poin ini kayak Tuhan tuh ada kalau misalnya teman-teman tahu benih baik yang ilustrasi Tuhan Yesus sama anak kecil perempuan itu sampai dia bilang eh it's okay, kamu sama aku gitu. Maaf ya kalau prosesnya sakit gitu. Tapi kita sama Tuhan gitu loh. Nah, terus yang keempat yang menjadi poin juga taat itu sebagai bentuk kasih dan iman. Jadi bukan hanya jadi kita ketika kita mendengar itu kita melakukan dan lain sebagainya, tapi dalam iman Kristen, iman kita sendiri, ketaatan adalah respon kasih dalam Tuhan. Jadi bukan untuk mendapatkan alat atau bukan untuk mendapatkan berkat yang lebih kayak wah nanti aku dipercayain talenta yang lebih dan lain sebagainya, tapi enggak. Itu adalah proses yang Tuhan kasih untuk memberitakan kasih Tuhan. Jadi sekompleks itu ternyata. Jadi kita bukan hanya taat sekarang, tapi kita dituntut untuk obedience gitu. Dan mungkin lesson to learn-nya kayak praktikalnya tuh kayak gimana sih gitu. Jadi tetap yang pertama bangun hubungan dengan Tuhan setiap saat. Kenali Tuhanmu. Jangan sampai kamu bilang bahwa bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kejam. Kenapa aku kayak gini Tuhan? Kenapa aku dikasih ini itu? Tuhan tuh ngasih yang sebenarnya aku nggak sanggup dan lain sebagainya. Dan kendalikan persepsi untuk belajar fokus melakukan yang terbaik. Gak usah bersungut-sungut dulu. Lakukan yang terbaik. Ketika kamu udah bangun hubungan sama Tuhan, kamu percaya sama Tuhan, pasti kamu akan melakukan yang terbaik. Kamu melakukannya itu karena rasa aman dan dan bukan karena itu ngaku Tuhan senang aja gitu. Dan jangan hanya pada tantang atau konflik kan belum ngelakuin ini tapi anak udah toksik dan lain sebagainya. Ini bakalan berpotensi konflik dan lain sebagainya. Ya sudah, kalau misalnya kamu fokus dengan tantangan dan konfliknya, ya kamu akan melihat itu sebagai ya mungkin kutukan, talent diberikan atau kesempatan yang diberikan itu jadi kutukan. Dan yang terakhir yang perlu digarisbawahi adalah taat bukan takut. Nah, mungkin tadi aku sudah sampaikan juga bahwa sebenarnya perikop hari ini adalah
mem- menggarisbawahi takut yang wajar sama takut yang apa ya, yang memberkati itu seperti apa sih gitu. Tapi ternyata ketika kita obedience itu nggak ada sama sekali yang namanya rasa takut. Kita merasa bahwa taat sama Tuhan itu adalah hal yang kompleks dan menyenangkan gitu. Dan obedience ini aku dapatkan dari yang sebenarnya ini aku baru dapat tadi pagi sih, kayak sebenarnya obedience tuh kayak apa sih Tuhan? Sampai aku tadi nggak sengaja pas udah lagi di kantor, aku buka Instagram kan. Nah aku tuh nggak sengaja kepencet apa profil aku. Nah di profil aku tuh kalau teman-teman tahu aku taruh ayat Mazmur 73 ayat 22 sampai 23 kalau nggak salah. Dan itu sebenarnya pas aku ini lagi kayak oh oh oke gitu. Akhirnya aku baca di ayat tersebut itu dibilang kayak aku dungu dan gak di sekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu dan Tuhan pegang tangan kita. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian kau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Jadi kadang-kadang kita ada di posisi yang mungkin Kak Deka sempat mention di dalam masalah, di dalam hal-hal yang mungkin ada gejolak, hal-hal yang sebenarnya kita nggak ngerti gitu, harusnya kayak gimana. Kayak orang bego gitu kalau bisa bisa dibilang ya, kayak aku nggak tahu Tuhan harus kayak gimana. Tapi kita kalau papa aku sering bilang kayak Zizi aja Mbak gitu. Zizi tuh kita bawa kemana aja, naik sepeda motor, naik mobil. Yang penting dia deket sama papa, dia aman. Nah, itu aku ngerasa kayak, oh iya ya, ketika kita memang deket sama pemilik kita akan merasa aman, kita merasa, em, apa ya, kita merasa nggak ada namanya takut. Meskipun kita kayak di motor nih, misal ya, kalau Zizi tuh, ya aku punya anjing namanya Zizi, itu biasanya ditaruh kalau kalian tahu Beat, ya anjing aku tuh anjing Maltese campuran gitu ya, bukan yang anjing kampung yang kayak gimana. Sebenarnya dia tuh hidupnya memang di rumah gitu kan, tapi dia tuh dibawa mama tuh ke sawah lah, dibawa mama tuh ke naik Beat, yang motor Beat yang di depan itu, dari Malang sampai Blitar tuh kadang-kadang PP gitu-gitu. Nah dia tuh mungkin ya ya namanya anjing ya, kayak gak ada namanya jaket atau helm gitu kan. Ya sebenarnya mungkin dia juga ya dingin atau gemeter gitu kan. Kadang-kadang aku ngelihat dia kayak gemeter gitu kan. Ya mungkin dia takut gitu loh. Tapi karena dia deket sama papaku yang kemana-mana, ya udahlah aku sama dia aja gitu. Tapi dia aman, dia diem, dia menikmati perjalanan itu. Even ada mungkin ada polisi tidur kek atau papaku ngerem mendadak yang mungkin kena apa sih ininya motor gitu kan, itu sakit gitu. Tapi tapi satu yang jadi perenungan aku, oh obedience itu sekompleks itu ya ternyata. Jadi nggak cuma taat, tapi kita dituntut buat deket, kita dituntut buat nggak takut, kita nggak dituntut buat melihat segala sesuatu itu jadi kesempatan dan sarana buat Tuhan menyatakan firman-Nya. Dan yang paling membahagiakan adalah di ayat 70 di ayat 23 engkau memegang tangan kananku dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Jadi Tuhan tuh bekerja guys, nggak cuma kita yang dekat, tapi dia juga pegang tangan kita dan ngajak ngobrol kita gitu. Ketika kita mau deket, Tuhan tuh pegang, Tuhan tuh kasih tahu. Dan akhirnya kita diangkat, dan ketika kita mau deket dan terus membangun hubungan sama Tuhan, Tuhan tuh ngangkat kita ke dalam kemuliaan sama-sama dengan Dia gitu. Jadi menurut aku obedience itu nggak cuman tentang mengerti segala sesuatunya, tapi kita percaya dan kita berjalan sama Tuhan seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Semoga memberkati. Yang terakhir sih, jujur
Jujur, ya itulah masih ada sebel-sebelnya.